Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini beberapa hari ini masalah itu nggak mood atau kemudian ngapa-ngapain itu nggak enak atau apa ya, seolah-olah nggak mau ngapa-ngapain. Energinya kayak habis gitu ya? Seperti itu. Itu kenapa ya, Kak? Ya, I don't know ya. Oke, Ustaz. Apa ya kira-kira itu? Kamu pernah ngerasain nggak? Ya kalau saya sendiri ya sering ngerasain ya? kayak gitu, bahkan kayak energinya tuh habis. Kita pengen ngerjain sesuatu tuh rasanya males. Semuanya tuh nggak enak gitu. Barangkali terlalu terforsir. Yes, make sense. Terforsir itu maksudnya ada beberapa pekerjaan yang siang malam harus di situ terus, gitu. Iya ya. Sampai kecapean, kemudian tidur, kemudian bangun lagi di situ lagi. Mungkin gini, Ustadz. Memang saya lagi nulis buku. Iya, kalau saya melihat dari bagaimana aktivitas Ustadz ya belakangan ini. Jadi saya tuh ngelihat Ustadz itu banyak deadline. Ya kan, mepet. Jadi teman-teman ya, jadi saya itu kenal Ustadz karena saya bekerja di penerbit dan Ustadz itu sebagai penerjemah, editing, dan nerjemahinya tuh naskah-naskah babon gitu, kitab-kitab yang tebel gitu ya. Dan itu juga urusannya bukan dengan penerbit dan Ustadz saja, tapi dengan umat. Kalau ada yang salah, bisa digeruduk, ya kan? Nah, jadi tanggung jawabnya di situ besar. Itu ya Ustadz ya. Salah satu yang menjadikan sekarang Ustadz itu kebingungan, bukan kecapean. Iya, kebingungan karena kok energi saya habis gitu loh. Iya. Nah, itu ya Ustadz ya. Nah, maksud saya gini Ustadz, barangkali di situ Ustadz terlalu berlama-lama di situ, dan ternyata ketika Ustadz di rumah, Ustadz tuh nggak punya tempat untuk berkeluh kesah. Jadi kalau mungkin di sini kan ada saya, ada teman-teman yang lain. Ustadz tuh di situ bisa, anjir, gue capek. Ada tempat gitu untuk mengeluh kesahkan. Sedangkan di sana ketika sama istri, yang ngobrolnya hal-hal yang romantis, gimana ya besok? Enggak juga. Oh, gimana? Enggak juga. Sama saja sih. Artinya ketika istri banyak deadline atau jadi dua-duanya juga sama-sama kerja. Oh, karena sama-sama itu ya. Kerja, kadang ngobrol di meja makan sampai 2 jam, sampai 1 jam. Makannya itu cuma 20 menit ya. Tapi kemudian sambil ngobrol, sambil ya canda kan gitu. Kadang cerita kantor, cerita apa kan gitu. Iya, ya. Ya mungkin kecapean gitu aja. Yang perlu healing gitu. Tapi ya gimana coba? Enggak, kalau saya tuh ketika menghadapi masalah nggak sesederhana itu, Ustadz. Ya terus mau dibuat apa lagi kan gitu loh. Artinya ya kita harus kuat gitu aja. Dalam tuntutan yang seperti ini ya, dalam tekanan yang seperti ini, apalagi banyak efisiensi seperti ini, orang-orang kan main sikut kanan, sikut kiri, gitu loh. Jadi siapa yang harus dikorbankan, siapa yang harus diinjek, itu menjadi sebuah gambaran dari banyak orang untuk melakukan sebuah pelengseran itu ya? Bukan pelengseran. Kalau bisa jangan saya yang jadi korban, orang lain. Iya. Gitu untuk loh. mempertahankan yang sekarang ini kita sendiri. Kita ngelihat job fair kemarin kan gitu kan, yang di Bekasi itu kan, itu sampai kayak gitu. Iya. Dan bagaimana ekonomi sekarang ini banyak mengalami penurunan, PHK, pesangon di mana-mana kan gitu. Stop Ustadz. Teman-teman, di sini saya nemu ini. Kenapa Ustadz ini pusing? Ya ini terlalu banyak mikirin umat, jadi pusing. Enggak juga. Ya itu merupakan dampak yang banyak ya. Yang kemudian dialami semua orang sih. Bukan saya aja. Iya. Bukan kita aja kan gitu kan. Tapi bagaimana kita ini kemudian
di mana-mana itu udah kayak gitu. Jangankan kita yang misalnya perusahaan bernaung di perusahaan kecil ya, di perusahaan yang besar itu sampai kemudian disuruh milih pesangon apa milih terus kerja kan gitu. Gitu. Jadi ya kita nggak harus kemudian stres kan gitu, santai saja kan gitu. Ya kita ini dalam kaitannya kerja sama orang, ya waktunya stres ya stres, nggak ngapa-ngapain karena memang capek dan manusia itu ada batasnya, gitu kan. Tapi ketika kita sudah kembali mood lagi, istirahat yang cukup, healing yang cukup, ngobrol yang cukup, ngopi yang cukup, ketemu teman-teman yang cukup, ya kerja lagi. Dan bener kan, dugaan saya gini Ustadz, dari tadi tuh ya, dugaan saya nih, ini Ustadz kok bisa sampai stres kayak gini, bentar lagi juga akan selesai, dan buktinya apa coba? Dari tadi jawabannya malah dijawab sama Ustadz sendiri, ya kan? Ya, kadang harus butuh pemantik. Oh betul, iya. Butuh pemantik. Butuh penyadaran gitu ya, butuh dorongan gitu ya. Intinya apa? BT. Intinya ya? BT. Pitik siapa? BT. BT. Iya, boring time. Enggak, butuh teman. I see. Iya betul nggak? Bener. Butuh teman. Tapi emang bener Ustadz. Kadang-kadang saya nih ya, kalau lagi sama istri saya Ustadz ya, yang ngobrolnya ya perihal saya sama istri sesuatu yang memang tidak mungkin saya bicarakan sama istri saya. Tapi ketika sama temen, ya kita bisa membicarakan tentang bumi bulat, teori Big Bang, dan seterusnya. Kita bisa lepas semuanya tuh kalau sama teman sendiri. Nah itu jadi kita fresh. Ya jadi selama ini ada masalah. Masalahnya itu untuk menyelesaikan frekuensi sebenarnya. Right. Nah, tapi itu nanti selesai dengan sendirinya. Masih frekuensi apa itu? Ya ngobrol sama istri. Oh ya, penyesuaian frekuensi gitu ya. Karena budaya kita kadang-kadang berbeda. Iya. Nggak bisa kemudian langsung bahwa Big Bang itu harus kamu bicarakan dengan sama istri. Langsung Pak, pakai HP dilempar ngomong. Tapi bener Ustadz, kalau misalnya dia ngomong Mas, jangan ke sana deh. Kata saya ke sana ya kan. Kenapa harus ke sana? Oke. Secara filsafat empiris ya kan. Saya langsung jelasin gitu. Udah enggak usah dijelasin. Pokoknya saya enggak mau sih. Ya udah deh. Tadi sore kita ngobrol soal filsafat emanasi. Filsafat tentang bagaimana penciptaan. Iya. Kamu tertarik. Tapi saya hampir dikafirkan sama orang. Ya, begitulah Ustaz. Ya gitu. Padahal kan itu cuma filsafat ya kan. Iya. Jadi ketika itu sebagai sebuah wacana kan gitu. Bagaimana para sufi memahami emanasi bahwa yang apa Bang itu siapa kan gitu kan. Lah itu mereka nggak mau terima. Iya. Dia lebih apa sih ngapain dia, yang penting besok saya bisa makan. Ibu mikirnya ke situ ya. Padahal tapi kenapa saya tertarik dengan teorinya Ustadz ya. Jadi Ustadz tuh membahas beberapa teori dan saya tertarik karena gini Ustadz. Ya sudah, memang kadang kayak gitu itu. Kalau nggak siap secara batin kan gitu ya. Ya jadi ngomong apa kon Mas? Kan biasanya gitu. Gini Ustadz, mereka-mereka yang seperti itu tuh karena dia tidak punya argumen untuk membantah, akhirnya cara yang paling enak itu terlalu jauh, mainnya terlalu tinggi atau nah itu biasanya kayak gitu tuh apa ya? Karena dia tidak punya argumen untuk enggak. Kalau saya bacanya kurang banyak. Mainnya baca. Oh, bacanya. Iya, akhirnya kan nggak punya bacanya argumen. Kurang warna-warni. Gitu loh. Kurang warna-warni. Bahwa dari sisi agama Islam itu ada syariat, hakikat, tasawuf. Tasawuf itu berkembang mengikuti filsafat. Filsafat akhirnya bercampur dengan tasawuf. Loh kan? Akhirnya mencari ketika
mata lahir ini tidak bisa menemukan Tuhan, maka dicarilah mata batin, kan gitu. Mata batin terus berolah secara akal jiwa, bukan akal otak ya, tapi akal jiwa. Itu berupaya untuk mencari Tuhannya, kan gitu. Dia mencari bacaan terus, pengetahuan terus, dan itu bercampur dengan filsafat. Ya. Dan salah satu filsafat yang paling bisa diterima itu adalah filsafat emanasi. Gitu loh. Nah, ketika ada filsafat emanasi, ketika itu kemudian dijelaskan, orang-orang nggak mau terima. Bahwa kita itu adalah manifestasi Tuhan. Mereka menganggapnya kita malah menyamakan kita dengan Tuhan gitu ya. Nah itu. Padahal enggak ya kan. Manifestasi Makanya Tuhan. itu kalau misalnya Ibnu Arabi masih hidup nih di dunia ini, kayaknya mereka tuh salah satu golongan-golongan yang ikut gebugin Ibnu Arabi itu sampai mati ya kan. Untung kita nggak digebukin aja ya. Untung kita hidup bukan di zaman Ibnu Arabi yang hukum tuh nggak seperti hari ini. Nah, iya. Karena kemudian ketika dikatakan bahwa tolak ukurnya itu berbeda, ya kan? Ya. Tolak ukurnya itu berbeda, ya sudah, kesimpulannya juga akan berbeda. Ya, gitu loh. Ya, jadi ketika dibilang ada itu kan nggak harus bentuknya itu empiris atau konkret ya. Tapi ada itu memang yang ada dalam sesuatu yang gaib kan gitu loh. Yang bahkan ketika ngomong ada itu ternyata wujudnya nggak ada itu ya ada. Iya. Paham ya? Paham. Ngomong ada bahwa dikatakan sesuatu itu ada. Ketika kita ngomong bahwa wujudnya yang konkret itu nggak ada, tapi tetap itu ada. Iya, betul. Ya, roh kita kan gitu kan, akal kita, kan perasaan cinta kita. Nah, hal-hal yang abstrak seperti itu kan sebenarnya ya ada. Walaupun tidak ada. Tapi ada. Iya. Lah, nyari ada yang kayak gitu itu gimana caranya? Iya. Kalau nggak pakai rasa. Betul. Itu loh maksudnya. Nah, jadi semangat saya ini. Yang hasilnya bingung. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita pengen, ketika kita berada di posisi kayaknya nggak enak, nggak mood, ya kan rasanya males. Ya, salah satunya adalah kita karena kurang teman aja, butuh teman untuk mendengarkan keluh kesah kita, apa yang kita pikirkan. Itu tuh nggak ada tuh tempat orang-orang yang menampung gitu ya. Makanya karena Ustadz punya YouTube, langsung aja ke YouTube, selesai ya kan, dapat ilmu ya kan, dan menyebarkan ilmu juga. Iya sih. Agama itu ketulusan. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu ketulusan. Ketulusan kepada siapa? Ketulusan kepada Allah. Ketulusan pada malaikat. Ketulusan kepada kitabullah. Dan terakhir ketulusan kepada kaum mukminin, pemimpin kaum mukminin. Nasihat itu ketulusan kepada kaum mukminin. Dan yang terakhir kepada sesama orang mukmin. Jadi tulus itu apa sih? Tulus itu setia. Kita melakukan dengan sukarela. Nah, jadi ketika kita ini tulus, itu tidak membiarkan teman kita sengsara. Bahkan ketika kita dijolimi pun, kita masih ada perasaan bahagia. Iya, karena kayak gitu. Karena kita tulus. Kalau ada temannya yang kemudian mau terjerumus, jangan. Iya. Gitu. Kita menggandeng ya. Jangan. Bukan mau terjerumus, buruan langsung terjerumus. Bukan itu. Tapi ada sifat yang begini loh. Seandainya di situ itu yang mau yang dimakan itu racun, jangan. Iya. Itu racun. Kalau padahal ente seneng. Iya. Padahal itu seneng. Yang mau dimakan itu adalah racun. Tapi padahal ente seneng. Ente kesakitin nggak karena ketulusan itu? Enggak. Ya tersakiti. Maksudnya? Ya ente seneng. Iya, sebenarnya kita seneng kalau dia keracunan gitu ya. Oh, bukan begitu.
karena ketulusan kita, karena sampean ini adalah kekasih saya, ya kan? Akhirnya saya selamatkan, jangan. Nah itu loh kadang seseorang itu sayanya malah sakit gitu ya. Iya, butuh teman gitu loh, butuh nasihat. Nasihat itu ketulusan. Kalau orang nggak tulus biarin aja. Dan biasanya ketulusan dari seseorang itu malah menyakiti kita. Nah iya. Tapi itu yang enak sebenarnya. Obat itu kan pahit. Iya kan? Lah salah satu bentuk tulus itu kadang nggak perlu nasihat, temenin aja, ngobrol aja. Itu untuk dewasa ini ya Ustadz ya. Ini saya ngomong serius ya. Untuk kita yang sudah dewasa, butuh teman untuk nemenin ngobrol ngalor ngidul itu hampir jarang Ustadz. Ya karena circle orang itu semakin tua, semakin nyempit kecil. Iya, mereka sibuk dengan kehidupannya masing-masing gitu. Iya karena ada gengsi, ada jarak. Iya, makanya ada sesuatu yang nggak bisa dikompromikan. Makanya saya tuh kadang seneng gini Ustadz. Ada YouTube ini, ya kan? Ada YouTube ini sehingga akhirnya kita tidak membiarkan otak kita tuh berkarat. Nah, karena gini Ustadz, banyak mereka-mereka yang pinter, yang pandai, tetapi mereka tidak menuangkan ide-idenya gitu ya. Dia diemin aja, ini berkarat. Ya gimana ya, namanya juga kemudian sesuatu yang harus menjadi sebuah ajang. Ya kita tumpahkan kekesalan, ide, kekecewaan, terus kemudian daya kreatif kita, ya seperti itu. Barangkali ada yang bermanfaat untuk kita sendiri atau seluruh kaum muslimin, ya alhamdulillah. Kalau memang nggak ada manfaatnya, ya jangan dipakai. Kan gitu. Tapi yang jelas kita ini in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Apa Ustaz? Kita ini cuma berupaya untuk membuat perbaikan. Semampu kita. Dan kita hanya bisa kayak gini nih hanya karena mendapatkan pertolongan Allah. Andai kita itu tidak diberi pertolongan oleh Allah, niscaya kita saya nggak punya YouTube, sampai juga nggak ketemu saya. Gini Ustaz. Sampai gini, saya pada kesimpulan bahwa kita ini ya, mohon maaf pada pemirsa juga, kita ini hidup dari belas kasihan orang. Maksudnya? Ya semua. Makanya jangan sombong. Kita tuh bisa ada sampai detik ini itu karena ada belas kasih orang, ya kan? Dan itu bukan berarti kita mencari belas kasih, tapi itu memang keniscayaan hidup, ya kan? Yang nggak bisa kita tampik gitu loh. Sama saya ini kan bukan sombong, ya kan? Bukan sombong. Punya 20 majelis taklim lebih ya. 20-an majelis taklim. Ustaz, hari ini? Iya. Oh, banyak ya. Tapi saya kan hidup dari belas kasih mereka. Bayangkanlah. Ya, secara kasar emang bukan gaya kasar, itu wallahi. Hidup dari belas kasih mereka. Andai kata mereka nggak kasihan sama saya, nggak ngundang ke masjidnya, mana mungkin saya bisa sejahtera, bisa ngaji, sejahtera gitu ya. Terus dapat bisaro. Iya, bisaronya juga gede-gede. Jangan ngomong kayak gitu. Enggak, ini kan belas kasihan orang. Kalau kita nggak memahami seperti itu, kita sombong. Oh, I see. Paham nggak? Iya. Kita ini kalau mereka itu sampai nggak ngundang saya, ya mana mungkin saya bisa nyekolahin anak, bisa ngidupin perigi saya, tungku saya. Iya. Jadi kita ini hidup karena belas kasih orang. Dan itu keniscayaan. Makanya ya bener sih Ustaz, nggak usah sombong lah, nggak usah egonya tuh nggak usah terlalu tinggi, ya kan? Nggak usah terlalu merasa besar. Nah kalau misalnya nggak diterima di kantor ini kan kadang udah orang sudah tua, kadang suka marah-marah kayak gini, gampang stres, gampang apa. Ya kalau nggak dikasihani orang mana mungkin kan gitu kan? I see. Ya.
Itu loh maksudnya. Itu falsafah agar kita ini down gitu. Tawadhu sama orang. Wah, ini bagus sih. Benar-benar Ustaz. Jadi kalau kayak gini kita bisa jadi legowo terus ya. Iya, hidup karena belas kasih orang. Bukan ngemis, bukan itu karena orang-orang kemudian dibukakan oleh Allah untuk ngasih rezekinya gitu. Ngasih sebagian rezekinya untuk kita. Ya, make sense. Nggak tahu itu. Make sense. Ya itu ya. Bentar Ustaz. Jadi ini ya, apa namanya? Di awal kan Ustaz yang lagi kebingungan ya. Tapi kok di sini malah saya banyak tercerahkan gitu. Sebenarnya ini kebingungan saya apa Ustaz ini? Sebenarnya kan harusnya kan saya yang sebagai teman gitu ya. Ngasih solusi. Lah ini solusinya dia jawab sendiri nih teman-teman. Gimana ini? Orang itu biasa. Kalau dalam Quran itu Nabi dituduh sesat oleh beberapa orang. Wa wajadaka dhallan fahada. Oh iya. Kami temukan kamu dalam keadaan tersesat. Tersesat itu mesti bingung. Gitu loh. Kamu tersesat kan bingung kan? Ini kanan apa kiri kan itu kan namanya orang tersesat. Tapi kemudian fahada. Allah yang ngasih petunjuk, hidayah. Jadi kan lagi-lagi saya kan mengandalkan belas kasih orang. Ya sampean mau ngobrol sama saya kan karena coba kalau sampean tadi tetap ngetik, nggak ngobrol sama saya, mana mungkin saya dapat petunjuk? Right. Gampang, segampang itu. Yes, it's very make sense. Ya, sangat masuk akal. Nah iya kan. Betul. Lah, andai sampean tetap ngetik dan nggak peduli sama saya, kemudian masih tak dengan gitu, mana mungkin saya mendapatkan petunjuk dari. Tapi sebenarnya gini loh Ustadz. Tadi kan Ustadz bingung ya, stres ya. Tahu nggak Ustadz, sebenarnya saya juga merasakan itu. Kita kan kerja di pekerjaan yang sama Ustadz ya. Kita mau ada event besar, Islamic Book Fair, dan saya merasakan kan 5-6 hari lagi ya, 6 hari lagi dan itu didorong bener-bener harus bikin A, B, C, D, E, F, G. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lain tuh harus ditinggalin semua, tapi ditinggalin juga nggak bisa gitu, karena ini wajib itu pekerjaan utama gitu. Sampai akhirnya kayak kita kebingungan, saya mau ngerjain yang mana dulu. Nah, stres tuh. Dan sekarang kita ngobrol jadi ternyata sejenak untuk tidak memikirkan pekerjaan itu bikin kita plong gitu loh. Ya termasuk lewat kayak gini. Iya, ngobrol apa aja gitu. Saya sebenarnya kesini tadi untuk menyelesaikan tugas saya, ngetik beberapa membuat tulisan gitu. Tapi karena saya lagi dolan, lagi tersesat, satu pun nggak ada yang jadi. Iya. Oh iya bener ya. Iya. Maksudnya tujuannya gitu, aku mau ngetik. Tapi emang karena jangan ngetik dulu ya. Baru mau ngetik ditelepon orang. Baru mau mulai diajak ngobrol sama atasan kan gitu kan. Iya. Baru selesai baru diajak ngobrol, diajak rapat. Diajak rapat, kemudian ngasih ide. Ajak diskusi. Makan gorengan. Nggak tahu apa kerja kita kayak gitu. Ya kita kalau nggak dapat belas kasih orang ya nggak akan hidup kita. Betul. Ya. Betul. Ini termasuk itu ya. Jadi apa moto kita hari ini? Moto hidup karena belas kasih orang. Jangan sombong. Ya kan? Jangan hidup sombong karena belas kasih orang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.